kita belum tomak ninah, kemudian solat kita itu dilaksanakan dengan tergesa-gesa, solat kita dilaksanakan dengan kekosongan. Ini juga Bapak Ibu perlu kita bahas. Karena ketika kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, niat kita belum sempurna melaksanakan solat itu. Mungkin karena sudah hampir habis waktu, kita solat saja, kesibukan kita masih banyak. Akhirnya kita solat itu dengan kekosongan. Gerakan selesai, bacaan selesai, tetapi hati tidak hadir dalam solat kita, maka kualitasnya itu kurang. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Mulai kita dilahirkan di atas dunia ini sampai hari ini, Allah masih senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kalau misalnya Bapak Ibu satu hari saja kita terputus dari rahmat Allah, satu hari saja Allah putus rezekinya dari diri kita, maka tidak ada lagi artinya kehidupan dunia yang kita jalani ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita melihat firman Allah, yaitu surah Ali Imran ayat 163. Ini pembahasan kita adalah tentang kualitas, kuantitas daripada ibadah yang kita lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu mereka memiliki tingkatan, dan juga kita seorang muslim, seorang mukmin memiliki juga tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita bayangkan, kita gambarkan seorang guru yang memiliki nilai anaknya masing-masing. Seorang guru yang mengetahui kelebihan dan kekurangan anak-anak didiknya masing-masing, maka Allah juga lebih tahu terhadap kita hamba-hambanya bagaimana tingkatan-tingkatan yang kita miliki. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pembahasan ini adalah tentang ibadah. Apa yang harus kita perhatikan dalam ibadah kita, yaitu adalah kuantitas, sedikit banyaknya ibadah kita, dan juga kualitas. Kualitas artinya kesempurnaan atau masih banyak kekurangan daripada ibadah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu dua hal ini sangat penting dalam ibadah kita. Kalau kualitasnya bagus tapi kuantitasnya tidak ada, tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi Bapak Ibu, kuantitas pun banyak tanpa kualitas, itu ibadah kita sia-sia. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nantinya bertambah kuantitas, terlebih-lebih kualitas ibadah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan,
ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah solat setiap harinya, maka itu adalah sesuatu yang benar-benar memang menjadi kewajiban kita, yang menjadi pokok kita, Bapak Ibu. Maka tidak sempurna, bahkan orang yang mampu meninggalkan ibadah solat wajibnya dengan sengaja, maka dia sudah digolongkan kepada kafir. Rasulullah SAW menyampaikan, man tarakas salat ziharan faqad kafara ziharan. Siapa yang meninggalkan solat wajibnya dengan dia kesadaran sendiri, maka dia sudah masuk kepada kafir yang jelas. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kuantitas ibadah kita, ibadah wajib kita harus terpenuhi. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib, tetapi hamba-hambanya yang melaksanakan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, maka dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu? Maka kuantitas ini harus kita penuhi. Salat wajib 5 kali sehari semalam itu memang harus, itu menjadi pokoknya, tidak boleh kurang dari itu. Maka ibadah sunnah lainnya itu menjadi tambahan untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, juga di ibadah wajib tadi harus diiringi dengan kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas ibadah? Sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita preteli Bapak Ibu kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin menunjukkan ibadah kita belum sempurna. Yang pertama adalah ketika kita sholat, maka tomak ninahnya masih kurang, itu belum sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan tomak ninah adalah berhenti sejenak ketika kita sudah menyelesaikan bacaan atau rukun sholat. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian surah pendek, maka kita disunnahkan untuk tomak ninah, berhenti sejenak, tidak langsung kepada ruku. Kemudian juga kita menghindari ketika kita melaksanakan ibadah sholat kita itu dengan tergesa-gesa. Ada orang Bapak Ibu sholatnya itu tergesa-gesa. Bukan tidak dibolehkan cepat, boleh, tetapi tidak yang tergesa-gesa. Mungkin ada orang bacaannya cepat, ada bacaannya lambat. Itu tidak menunjukkan kualitas. Tetapi apabila solat kita belum tomak ninah, kemudian solat kita itu dilaksanakan dengan tergesa-gesa, solat kita dilaksanakan dengan kekosongan, ini juga Bapak Ibu perlu kita bahas. Karena ketika kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, niat kita belum sempurna melaksanakan solat itu. Mungkin karena sudah hampir habis waktu, kita solat saja, kesibukan kita masih banyak. Akhirnya kita solat itu dengan kekosongan, gerakan selesai, bacaan selesai, tetapi hati tidak hadir dalam solat kita, maka kualitasnya itu kurang. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika ibadah wajib itu sudah kita laksanakan, maka kualitasnya pun harus kita perhatikan. Jangan Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan 5 kali sehari semalam ibadah wajib kita, tetapi itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Ibadahnya itu tidak bermakna, ibadahnya tidak berkualitas. Jadi bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita kembali melihat kembali bacaan-bacaan sholat kita, apakah sudah sempurna, apakah sudah sesuai.
Bapak Ibu, kami sering melihat anak-anak kami ketika menguji praktek sholat. Ini anak-anak di SD kita ada praktek sholat, Bapak Ibu. Apa yang sering terjadi ketika dia membaca doa iftitah, maka yang sering itu wa ana minal musyrikin. Ini sering terjadi. Dan kemudian juga wa ma ana minal muslimin. Apa yang dia sebutkan itu, dan saya bukanlah seorang muslim dan saya adalah seorang musyrik. Itu artinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak kita hanya menghafal tapi tidak memperhatikan apa yang dia baca, kemudian bacaannya akhirnya terbalik-balik. Dan itu tidak menutup kemungkinan kepada kita Bapak Ibu. Ada anak-anak kita yang bacaannya waladhdallin. Tidak waladhdallin, waladhdallin, amin. Nah itu bisa saja juga terjadi kepada kita Bapak Ibu. Kita sudah merasa apa yang kita pelajari dulu itu sudah betul. Ternyata Bapak Ibu tidak kita lihat lagi, tidak kita cross check lagi. Ternyata belasan tahun, puluhan tahun bacaan sholat kita salah. Maka perlu kita memperhatikan kualitas ibadah kita. Maka apabila dibandingkan Bapak Ibu, mana yang lebih penting kualitas daripada kuantitas? Yang lebih utama adalah kualitas. Dalam artian kuantitas ini bukan ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat. Lebih rancak Ustadz, ibadah sunnah banyak dan juga ibadah sunnah sedikit tapi berkualitas. Tentu yang berkualitas, tetapi yang lebih bagusnya adalah berkualitas dan banyak. Karena Bapak Ibu, kuantitas ini pun tidak boleh kita remehkan. Karena ada orang Bapak Ibu yang masih berpikiran ibadah sunnah kan sunnah. Jadi ketika inyo sudah di dalam masjid, orang tersebut sudah di dalam masjid, orang azan, orang semua sudah mulai melaksanakan ibadah sunnah. Nyo dudu wa tamanun de ibadah sunnah. Kemudian juga kami melihat ada beberapa jamaah ketika sholat Jumat itu ada waktu untuk melaksanakan ibadah sunnah. Nyo dudu ase, nyo tunggu si khatib naik mimbar, atau setelah selesai sholat Jumat nyo langsung pai. Artinya Bapak Ibu, menyepelekan ibadah sunnah pun tidak boleh. Kita laksanakan ibadah itu selagi kita mampu. Kita kejar keutamaan. Karena setiap ibadah-ibadah yang Allah anjurkan kepada kita, ibadah sunnah yang Allah anjurkan kepada kita, itu masing-masing memiliki keutamaan. Seperti sholat sunnah wudhu misalnya, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Itu akan mengantarkan sebagaimana Bilal bin Rabah, suara sendalnya, suara hentakan kakinya sudah sampai di surga, padahal Bilal masih berada di dunia. Disebabkan apa Bapak Ibu? Disebabkan karena beliau suka sholat sunnah wudhu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka keliru kita apabila meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ibadah sunnah banyak pun kalau kualitasnya tidak ada, itu percuma juga. Tetapi bukan berarti kita boleh meninggalkan, enggak. Tetap kita kejar, tetapi kita iringi dengan kualitas ibadah kita. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini juga berlaku untuk kehidupan kita. Apakah ini kualitas yang saya kejar? Apakah saya terlalu gegabah ke kuantitas terlebih dahulu? Misalnya Bapak Ibu, kita punya kedai. Apakah kedai kita ini sudah bagus? Kalau sudah bagus, silakan buka cabangnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau masih berantakan, jangan coba-coba buka cabang, hancur semuanya Bapak Ibu. Begitu juga dengan ibadah kita, utamakan kualitasnya.
Sempurnakan ibadah wajib kita, sempurnakan setiap gerakan dan bacaan solat kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu, belilah buku solat lengkap, bacaan dan gerakan solat lengkap. Tengok YouTube Bapak Ibu, lihat media sosial, lihat daripada di HP kita. Tentu kita bandingkan mana ustadz yang lebih kita percayai keilmuannya. Dan selagi itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka itu boleh kita pakai. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dari pengajian kita ini kami berharap kita senantiasa belajar perihal ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan juga ketika ibadah kita sudah berkualitas, maka kita tidak boleh mencukupkan diri di situ. Kita tambah kuantitasnya, kita tambah jumlah ibadah kita. Mudah-mudahan kualitas tadi menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kuantitasnya banyak tadi itu menjadi penambah dan penolong kita ketika nanti kita di yaumul hisab, ketika ditimbang amal kebaikan kita, benar-benar timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kami yang menyampaikan dan untuk kita semua. Bertambahlah kualitas ibadah kita, bertambah kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk lebih baik dalam beribadah. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.